Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video pembelajaran matematika kelas 7 SMP. Sebelumnya kita perlu kenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Lailatun Nadifah dengan NIM 1262042111045 dari TMT 4C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini kita masih akan membahas seputar materi matematika, khususnya bab perbandingan untuk kelas 7 SMP fase D. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Capaian pembelajaran pada materi kali ini, peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan konsep rasio, berbagai bentuk rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Yang ketiga, menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan yang keempat, menggunakan rasio dan laju perubahan yang terkait untuk menyelesaikan masalah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang konsep perbandingan. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu perbandingan? Iya, betul. Perbandingan merupakan proses membandingkan dua objek. Perbandingan itu biasanya disebut juga dengan rasio. Jadi, jika ada yang mengatakan rasio, itu sama saja dengan perbandingan. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan perbandingan. Yang pertama, dengan menggunakan bentuk pecahan A per B. Misalkan disediakan perbandingan yaitu 2:3, maka kita dapat menuliskannya menjadi bentuk 2/3. Yang kedua yaitu dua bilangan dipisahkan oleh tanda titik 2. Misalkan perbandingan 2:3 dapat kita tulis dengan 2:23. Dan yang terakhir yaitu dua bilangan dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 2:3 dapat kita tulis dengan 2/3. Perbandingan biasanya ditulis dalam bentuk paling sederhana. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sederhanakan bentuk perbandingan dari 48:72. 48:72 dapat kita tulis menjadi 48/72. Untuk menyederhanakannya, kita cari FPB dari 48 dan 72, yaitu 24. Kemudian kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 24. Maka akan menghasilkan pecahan 2/3. Jadi, perbandingan paling sederhana dari bentuk di atas adalah 2:3. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Perbandingan dua besaran satunya sama artinya membandingkan dua besaran dengan satuan yang sama. Besaran yang dimaksud dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, dan lain-lain. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Jika umur Adam 10 tahun dan umur ayah 48 tahun, maka perbandingan umur Adam dengan umur ayahnya adalah diketahui bahwa umur Adam 10 tahun dan umur ayahnya adalah 48 tahun. Kita dapat menuliskan perbandingannya menjadi Adam dibanding ayah, yaitu 10 dibanding 48. Kemudian kita sederhanakan perbandingan tersebut dengan dibagi menjadi 2. Maka hasilnya adalah 5 dibanding 24. Jadi perbandingan umur Adam dengan umur ayahnya adalah 5 dibanding 24. Materi selanjutnya kita akan membahas perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda adalah perbandingan dengan besaran yang sama tetapi satuannya berbeda. Contohnya seperti apa sih? Misalnya harga buah dalam rupiah terhadap masanya dalam kilogram.
Rupiah dengan kilogram merupakan satuan yang berbeda. Kemudian yang kedua contohnya jarak dalam kilometer terhadap waktu dalam jam. Kilometer dan jam merupakan satuan yang berbeda. Kilometer merupakan satuan panjang, sedangkan jam merupakan satuan waktu. Yang ketiga yaitu volume dalam liter terhadap waktu dalam jam. Liter dan jam merupakan satuan yang berbeda. Contoh yang terakhir yaitu harga kain dalam rupiah terhadap panjang kain dalam meter. Rupiah dan meter merupakan dua satuan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Hasil dari perbandingan 3 jam dengan 120 menit adalah titik-titik menit. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyamakan satuannya menjadi bentuk menit. 3 jam dibanding 120 menit menjadi 180 menit dibanding 120 menit. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk pecahan, yaitu 180 per 120. Kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 60. Maka dihasilkan bentuk paling sederhana, yaitu 3 per 2. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 2. Selanjutnya kita membahas seputar perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran memiliki nilai semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Perbandingan senilai disebut juga dengan proporsi. Jika perbandingan A per B senilai dengan C per D, maka dapat ditulis A per B sama dengan C per D. Kemudian, apa aja sih contoh dari perbandingan senilai? Yang pertama ada perbandingan jarak dengan waktu. Semakin besar jaraknya atau semakin panjang jaraknya, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Yang kedua ada jumlah roti yang akan dibuat dengan tepung yang dibutuhkan. Semakin banyak jumlah roti yang ingin dibuat, maka tepung yang diperlukan juga pasti semakin banyak. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk membuat 12 loyang kue dibutuhkan 7 kg tepung terigu. Toko kue enak banget mendapat pesanan membuat 108 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah, dimisalkan banyak tepung terigu yang diperlukan adalah X. Diketahui bahwa 12 kue memerlukan 7 kg. 108 kue memerlukan X kilogram. Ini merupakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak kue yang dibuat, maka akan semakin banyak tepung terigu yang dibutuhkan. Kemudian kita dapat menuliskan perbandingannya dalam bentuk 12 per 108 sama dengan 7 per X. Kita cari nilai X-nya dengan cara 7 dikali 108 dibagi 12. Menghasilkan X sama dengan 63. Jadi banyak tepung yang diperlukan adalah 63 kg. Materi selanjutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka kita dapat menuliskannya menjadi A per B sama dengan D per C. Kemudian, apa saja sih contoh dari perbandingan berbalik nilai? Yang pertama yaitu jumlah pekerja dengan banyak waktu pekerjaan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Kemudian yang kedua ada kecepatan dengan waktu. Semakin besar kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang kontraktor mempekerjakan 12 orang untuk menyelesaikan bangun jembatan selama 3 bulan. Jika kontraktor tersebut mempekerjakan 18 orang, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan? Kita misalkan waktu yang diperlukan adalah X bulan, maka diketahui bahwa 12 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. 18 orang mampu menyelesaikan dalam waktu X bulan. Soal ini menggunakan
perbandingan berbalik nilai, karena semakin banyak orang yang bekerja, maka waktu yang diperlukan akan semakin sedikit. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk perbandingan 12/18 sama dengan X per 3. Untuk mencari nilai X adalah dengan cara mengalihkan 12 dikali 3 dibagi 18. Maka dihasilkan X sama dengan 2. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 2 bulan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, silahkan coba kerjakan latihan soal berikut ini. Karena semua materi sudah kita bahas, cukup sampai di sini video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.